Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amani Fahira Ribi, atau biasa dipanggil Amanin. Di sini saya akan mewawancari salah satu Civitas Telkom University. Mungkin boleh dulu Kak perkenalan dari namanya siapa dan jurusannya apa? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Nawaski Rahman, biasa dipanggil Alul. Saya sendiri dari jurusan D3 Sistem Informasi. Baik. Berarti Kakak termasuk mahasiswa aktif ya? Betul. Oke. Kakak baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu penjual ya. Apa betul Kak? Yang pernah Betul. menjual di FJB. Betul. Oke. Baik, jadi dimulai dari pertanyaan pertama, bagaimana Kakak pertama kali mengetahui tentang FJB? Pertama kali tahu FJB itu pertama dari teman, karena dia juga pernah jual barang-barang dia di FJB. Terus dia kasih tahu Instagramnya, habis itu saya tahu dari situ. Oke. Kemudian, apakah Kakak lebih sering menggunakan FJB untuk menjual atau hanya melihat-lihat saja? Atau mungkin membeli? Untuk sekarang sih yang baru pernah saya lakukan ketika pakai FJB, lihat-lihat dan juga menjual. Kalau untuk membeli saya belum pernah. Oke, baik. Kira-kira barang apa sih yang dijual? Terakhir kali saya ngejual barang itu, saya ngejual ini, PC yang saya punya. Oke. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Kakak menggunakan FJB untuk berjualan? Misalnya setiap Oh, minggu atau setiap bulan atau hanya ketika barang yang ingin ketika ada kebutuhan saja. jujur untuk saya sendiri, kalau buat jualan sih jarang banget ya. Paling kalau misalnya lagi emang butuh uang dan emang ada barang bekas yang nggak kepake dan mau cari apa tuh namanya, pembeli yang cepat gitu. Kan kalau sepengalaman saya, kalau jual di FJBTL itu emang lebih cepat kejual. Oke, baik. Berarti tergantung kebutuhan Kakak ya, kapan ingin menjual begitu. Betul. Iya, dia asli Jawa dia. Kemudian bagaimana sih pengalaman Kakak saat menggunakan FJB? Apakah sistemnya mudah digunakan? Goblok banget artinya Jawa. Jujur dari pengalaman saya itu, kalau emang proses jual beli di FJBTL emang kayak gitu-gitu aja, kayak di FJB lain juga kayak gitu-gitu aja. Kalau misalnya eh kita mau jual barang yang harganya cukup mahal gitu, ada fee, atau fee atau komisi buat apa, adminnya. Tapi sampai sejauh ini menurut saya simpel-simpel aja sih, cuman emang agak susah karena dari segi pelayanan adminnya itu, bales chat saya itu cukup lama, jadi kayak mungkin kurang efektif dikit ya, kayak gitu. Berarti kurang efektifnya itu karena adminnya slow respon ya? Betul. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Kakak merasa FJB Telkom sudah efektif dalam memfasilitasi transaksi antar mahasiswa? Mengapa demikian? Kalau untuk efektif sendiri sih efektif, cuman gimana ya, dia tuh eh efektif sih, maksudnya ya normal normal jual beli di FJB aja, kayak ya udah, kita kirim foto, terus apa, barang yang kita mau jual dipromosiin, terus ntar kalau misalnya ada yang mau beli di chat, udah bayarnya langsung kita, udah kayak gitu aja.
Simpel-simpel aja sih menurut saya sendiri. Maksudnya efektif aja. Berarti menurut kakak kalau misalnya kayak barang, kayak kategori barang tuh berarti kurang ya? Atau mungkin fine-fine aja gitu, tanpa ada kategori dan search dan sebagainya? Kalau untuk transaksi aman, cuman kalau misalnya dari segi FJBTLU-nya menurut saya emang kadang-kadang kurang efektif buat yang apa yang melihat-lihat doang, kayak customer yang cuma ngeliat-lihat doang sama yang emang mau beli gitu. Soalnya di Instagram sendiri kan maksudnya itu kan sosial media, jadi bukan yang tok buat jualan gitu, nggak kayak Tokopedia. Kalau Tokopedia itu kan ada kategori search search produk, ada fitur search produk. Cuman kalau di Telu sendiri ya kita FJB Telu sendiri ya kita harus scroll atau enggak ya langsung tanya ke adminnya gitu. Oke, baik. Tapi kalau sejauh ini dalam menggunakan FJB itu belum ada kendala ya? Sejauh ini belum ada sih, paling kendala kecil doang, kendala minor kayak yang tadi saya udah bilang, Admin, slow respon. slow respon. Oke, baik. Kemudian apa sih alasan kakak lebih menggunakan FJB Telkom dibanding FJB lainnya, misal kayak Shopee, Tokopedia atau dan lainnya? Oke, jadi alasan saya sendiri kalau kenapa pakai FJB Tell You itu karena pertama saya sendiri kan adalah Civitas Tell You. Jadi dan juga yang tadi saya sudah bilang juga kalau kita misalnya tuh jual di FJB Tell You, karena kan FJB Tell You ini kan khusus Civitas Telkom University kan, maksudnya yang kuliah di sini dan juga tinggal mahasiswa yang tinggal sekitaran Telkom University gitu. Jadi dari segi barang yang bakal kita jual tuh bakal cepet ke reach out sama yang mau beli sih. Kalau misalnya dibanding sama Tokopedia itu kan dia emang walaupun aplikasi atau website besar gitu, nama besar, tapi pengalaman saya ngejual di situ tuh emang agak lama sih dari apa kejual produknya. Okay. Berarti untuk saat ini lebih memilih FJB di sekitar Telkom ya? Betul. Selanjutnya, fitur apa yang menurut kakak sangat diperlukan agar FJB lebih nyaman dan aman digunakan? Dari segi fitur ya, mungkin kalau emang bener-bener nanti FJBTL emang ada websitenya atau aplikasi mobilenya, fitur yang paling saya harapin tuh adalah yang paling utama tuh search produk, itu sih paling utama. Terus eh, kategori kategori produk, filter produk, habis itu detail produk yang nggak cuman eh, tulisan doang. Eh, bentar. Ya betul. Detail produknya harus lengkap. Habis itu eh paling itu aja sih untuk Rating sekarang. nggak? Kalau rating sendiri, Rating karena dari FJBTLU kan kita jual tuh nggak kayak di Tokopedia kan. Kayak misalnya kita ngejual barang tuh langsung kasih 500 stok. Jadi kan kalau ada yang beli kita bisa tahu ratingnya. Ngerti nggak? Oh ya, oke. Ya, kalau di FJBTLU kan kita barang bekas ya. Maksudnya bukan barang bekas. Maksudnya barang sekali gimana ya? Satu barang yang dijual. Walaupun nanti user bakal bisa ngejual banyak barang, cuman beda-beda gitu. Jadi paling ratingnya itu dari rating untuk penjualnya, bukan dari barangnya. Jadi kayak penjual ini terpercaya atau penjual ini nggak terpercaya. Jadi itu bisa dimasukin ke rating, bisa di rating gitu. Paling gitu sih. Dan yang terakhir, jika fitur yang tadi kakak harapkan akan diterapkan, apakah kakak lebih tertarik menggunakan website yang ada atau mungkin FJB Telkom yang sekarang? Kalau emang bener bakal beneran diterapkan sih, udah pasti ya. Bakal saya pakai karena bakal lebih enak dipakai juga. Terus eh bakal
bakal lebih efektif juga udah pasti. Dari segi user experience-nya juga bakal lebih bagus lagi karena udah banyak fitur yang bisa digunain. Jadi ya pasti bakal saya pakai sih. Oke. Mungkin sekian pertanyaan dari aku. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Ya, sama